Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu ba'adamal ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul adzim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Quran surah Al-Hajj 2234. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Hadirin, itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tak semua manusia yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Kadang lain ibadah tak sasak-sasak, tak kajak-kajak.
umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kita istiqomah. Alhamdulillah. Mari kita syukuri atas seluruh nikmat, karunia, titipan yang Allah titipkan kepada kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah kaum muslimin hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di rumah ibadah yang mulia ini. Saudara kita yang diizinkan Allah, yang diberikan sa'atun, kelapangan rizki, berkumpul di tempat yang sama, mengumandangkan kalimah yang sama, memuja dan memuji Allah sebagai Tuhan yang sama bagi kita. Tujuan kita semua adalah meraih, ingin mendapatkan yang sama, yaitu ridho Allah ilal jannah. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara kita yang Allah izinkan untuk ke Baitullah, kemarin sudah wukuf, sekarang menyelenggarakan ibadah-ibadah selanjutnya. Sekarang kita di tanah air melaksanakan sholat dan penyembelihan kurban. Hadirin, ibadah kurban pada hakikatnya adalah perintah Allah. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 itu tentang syariat. Al-Hajj itu dijelaskan oleh Allah ayat 34 tentang syarat. Sementara hikmah, ibrah, pelajaran, manfaat, kaifiyah, fadilah, as-safat mulai dari ayat 100 sampai 111. Jelas semua itu adalah aturan dan perintah Allah. Ibadah kurban adalah penyembelihan hewan ternak. Kapan? Hari raya Idul Adha. Tujuannya mencari ridha Allah. Hadirin, waktu kita dikasih hanya 4 hari. Tanggal 10 hari ini, siap sholat ini, siap khutbah ini sudah boleh. Tadi sudah disampaikan sama panitia, sampai nanti 11, 12, 13. Hanya 4 hari. Tidak boleh sebelum, tidak boleh lewat dari itu. Waktunya terikat. Hati-hati, siapa yang menyembelih kurban luar daripada itu, laisa minan nusuki fi syai', itu bukan dianggap sebagai sembelihan kurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj yang telah khatib bacakan tadi, wali kulli ummah, dan bagi tiap-tiap umat. Ada kulli, bagi tiap-tiap umat. Berarti bukan hanya umat akhir zaman, seluruh umat, mulai dari awal kenabian sampai akhir nanti, umat Nabi Muhammad ini disyariatkan Allah ibadah kurban. Model, corak dan versinya sesuai dengan zaman kenabian masing-masing. Itu Habil dan Qabil, itu ada sejarah kurban itu. Ada kurban yang diterima, makbul, ada yang ditolak. Mau kita diterima atau ditolak itu kepada kita. Catatan supaya kurban kita diterima Allah, makbul di sisi Allah, ikuti aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka itu. Begitu kata Allah. Al-Hajj ayat 34. Hadirin, kenapa kita disyariatkan, diperintahkan Allah untuk berkurban? Allah tidak perintahkan kita sholat dan kurban sebelum Allah kasih nikmat.
Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Yo banyak nikmat Allah, yo. Dek saking banyak ndak tetong dia, Pak. Ndak akan mampu kita ngitungnya. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja, dalam diri ndak taluk, ndak bisa ngitungnya. Ndak bisa. Nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata. Deklah diagih nikmat de Allah, maka ada perintah fasolli li rabbika, salat. Jadi orang yang tak mau salat dia kufur nikmat. Dia hanya dua. Kalau ndak syukur nikmat, kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, tak syukur nikmat. Beliau salah satu. Makanya kembali kepada kita. Dek, karena dikasih sama Allah nikmat begitu banyak, fasolli, salat. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada para imam menyatakan hukum ibadah kurban itu wajib. Imam Hanafi, buka dalam kitab beliau, Imam Hanafi, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Beliau menyatakan, ini beliau berpedoman kepada hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah, sa'atun, untuk berkorban, walam yudah, kemudian tidak namua, dia gih rezekinya, dia gih nikmat untuk berkorban, dia tidak mau. Fala yaqrabanna musallana, fala, maka jangan, dilarang. Dek, karena larangan itu jangan dekat-dekat tempat salat kami, berarti perintah itu wajib menurut Imam Abu Hanifah. Contoh kecil, andaikan pitih hawa ado 1.500.000 pai ke mall tempat pembelanjaan tu sewanta habis, ndak cukup seminggu, habis itu. Yang hobi merokok, yang aktif merokok, rokok anggaplah 20.000 kini kau sebungkui. Ada yang lebih, ada yang kurang. 20.000 kali sebulan 30 kali 2 balik setahun 7 juta lebih. Mampu dan mau bakar uang 7 juta lebih melalui rokok 1 tahun. Mampu, mau. Ini hanya korban 2.500.000 sekian 1 tahun. Bicara tak mampu, itu kikir namanya itu. Apalagi kalau dalam rumah itu suami bekerja, ada penghasilan, istri kerajolo, ada penghasilan, anak kerajolo, ada penghasilan, ada tiap bulan. Ini sekali setahun. Itu yang namanya kikir itu. Rokok itu tentu bisa menolong nanti di akhirat. Tapi ini ibadah. Muhasabah diri kita. Seharusnya yang perokok itu wajib ikut korban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi beliau berpedoman kepada kata-kata sa'atun, kelapangan. Karena Allah telah kasih tadi Al-Kautsar tadi itu mengantarkan kita. Saya tidak perintahkan sholat dan kurban, kata Allah, sebelum saya kasih nikmat. Nikmatlah diagih oleh Allah, maka syukuri. Kalau kita syukuri, la in syakartum la azidanakum, ada ziyadah, Allah akan tambah. Boleh Bapak Ibu hadirin, buktikan saja, ikut saja korban. Biar Bapak pai awak dulu ikut korban tiap tahun. Ado-ado sakit itu semua. Allah akan bukakan pintu-pintu itu. Rezeki itu bukan hanya uang, kesehatan, anak sehat-sehat, keluarga damai, dimudahkan jalan urusan kita. Itu rezeki itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Oleh sebab itu, ternyata dalam Al-Kautsar ini Allah gandengkan perintah sholat dengan kurban. Sholat kurban. Seharusnya yang rajin sholat ikut kurban. Yang ikut kurban setiap tahun harus wajib sholat. Kurban rajin ke rumah saji malih barik bana kapalo tu. Itu tidak benar itu. Yang benarnya adalah kedua-duanya jalan. Ini adalah konsep ibadah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita jadikan ibadah salat dan ibadah korban sebagai tujuan kita dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hari ini kita lakukan nanti memberikan efek-efek terhadap masa depan kita. Hadirin, di sini di dunia ini bukanlah tempat kita selamanya. Jangan beranggapan kita selamanya. Paling kancang ya 100 tahun. Itu udah lama itu. Jarang manusia yang sampai 100 tahun. Kita akan pindah. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari dalam perut orang tua kita. Mau tidak mau keluar pindah alam dunia. Hadirin, kita sampai alam yang keempat. Dia 13 episode yang harus kita lalui. Berapa lagi? 9. Panjang, jauh, lama. Buktinya alam barzah saja sampai hari ini, hari belum kiamat. Berapa lama? Sudah ribuan tahun. Ingin selamat di alam selanjutnya, alam sakarat, alam maut, alam barzah, dan alam selanjutnya, dunia ini. Dunia darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal. Akhirat tempat pembalasan. Hadirin, mari semua titipan Allah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena semua itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin. Kemudian ibadah salat jangan sampai kita abaikan. Salat yang akan menentukan status kita di hadapan Allah. Banyak harato, tinggi pangkat dan jabatan, hebat kita di dunia ini, banyak pengawal kita. Kalau tak sholat, tidak ada artinya hidup. Tidak ada artinya. Makanya Rasul berjalih-jalih mengecek jo anak kandung seorang Fatimah, Fat, sholat sayang. Saya Rasulullah, bapakmu. Tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tak sholat. Anak kandung seorang. Makanya wajib kita sebagai orang tua bawa anak-anak kita sholat. Marah kita kalau dia tidak sholat. Bahkan Rasul boleh fadribu, pukul dia kalau dia tak mau sholat. Pendidikan, didik anak-anak kita. Bawa ke masjid, bawa ke rumah ibadah. Apalagi akhir-akhir ini tantangan anak para remaja kita sangat luar biasa. Hadirin, ada narkoba, ada LGBT. Narkoba Sumatera Barat di Indonesia peringkat ke-6. Hati-hati dan waspada. Bapak Ibu hadirin, kalau tidak hati-hati dengan anak para remaja kita, dia akan diterkam. Dia akan jadi mangsanya. LGBT sudah 18.000 Sumatera Barat. Malu awak. Adat wasani syarak wasani kitabullah itu. Hati-hati itu. Itu kan program-programnya orang-orang yang tidak benar. Dari dulu
Di zaman Nabi Lut, umatnya sudah terlaknat, terkutuk, sudah dibinasakan, masih dilanjutkan juga. Itu namanya program Yahudi. Hati-hati para remaja, anak-anak kita. Bagaimana menyelamatkan dari narkoba, dari perbuatan-perbuatan itu semua? Fungsikan, maksimalkan 3 rumah. Hadirin, 3 rumah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Maksimalkan. Bahkan Polda kita sudah punya program zero balap liar, zero tawuran. Ada juga tawuran. Kenapa? Rumah tangga tidak berperan aktif. Kenapa bisa ada balap liar? Tidak masuk akal itu. Kok bisa? Anak tidak mungkin, belum mampu dia beli kendaraan motor. Lagi anak SD, SMP, SMA. Siapa yang belikan? Orang tua. Secara langsung orang tuanya memfasilitasi anak untuk balap liar. Kontrol anak kita. Kalau maka udah dibantu sama pemerintah kita itu 1821. 1821 itu sangat bagus dan baik. Kalau maghrib itu hari anaknya banyak keluar jolai. Ibadah, sholat, masuk di rumah. Anak awak. Hati-hati. Apalagi anak-anak yang sebesar-besar ini. Kita orang tua start dalam rumah tangga. Benarkan. Memang kalau tidak, nanti anak-anak kita akan dimangsa. Rumah ibadah, bawa ke rumah ibadahnya. Kalau ayahnya rajin datang ke rumah saji, sholat jamaah, anak bawa anak kita. Tidak ada alasan. Pak nyokiti berkuat, bukan itu. Dari kiti teraja-raja, lagadang tabawa-bawa, letu terubat tidak, kamati jadi parangai. Dari kecil, biasakan. Lah kuliah sebesar disuruh sholat, membantiangnya hadirin. Malawannya kawa, Paislah mama dulu, Paislah papa dulu. Hati-hati kita itu. Kita tanggung jawab. Pelihara dirimu. Begitu kata Allah. Kalau diri awak Allah pelihara dari azab Allah dan keluargamu. Sia keluarga ya, anak dan istri kita. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Allah nanti akan hisab. Pengadilan Allah sangat luar biasa. Tidak ada yang akan lolos. Kalau di dunia aku kan tua pengadilan banyak, keadilan susah. Jadi oleh sebab itu mari sholat jangan diabaikan. Karena berawal dari sana. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nanti di akhir zaman umat-umat manusia generasi-generasi itu sudah mulai menyia-nyiakan sholat. Tidak peduli. Kadang awak pakai sholat anak-anak main situ apa dia saja. Mata kita nanti akan dihisap itu. Akan dihisap karena mata awak mencari nampak dia awak. Maka tegur dia. Orang udah azan. Masuk. Wudhu. Sholat. Tugas kita. Ndak anak ambo depak. Bukan itu masalahnya. Kalau begitu Rasul caranya, ya ndak sampai Islam ke sini. Keluarga ambo lah, anak istri ambo lah, diri ambo lah, beres. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat, mari jangan sampai diabaikan. Ramaikan masjid ini, masaji awak buwe untuk sholat berjamaah. Bukan sholat sorang-sorang. Makanya Rasul menyatakan sholatul jamaah afdol. Hadisnya sahih. Sholat berjamaah itu jauh lebih utama, lebih afdol. Min sholatil fadhi bisab'ina wa isyrina derajat. 27. 1 berbanding 27. Sekali hadirin kita sholat di sini di masjid sama 27 kali sholat di rumah. 27 kali itu 27 hari. Hampir sebulan. Makanya umur pendek tapi nilai amal dilipat gandakan oleh Allah. Cari itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ibadah salat dan ibadah korban mari kita jadikan sebagai motivasi hidup
dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mendidik anak-anak kita dengan ibadah-ibadah tersebut agar Allah memudahkan jalan hidup kita menuju ke akhirat kelaknya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik sengaja ataupun tidak ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang masih bersama kami ya Rabb ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan beliau ya Allah, karena beliau banyak kesalahan dalam mendidik kami, dalam membesarkan kami, atau dalam memberikan kehidupan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, jika tidak Engkau maafkan dan ampunkan orang tua kami, maka orang tua kami termasuk hamba-hamba yang durhaka di hadapan Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan hamba ya Rabb, baik kesalahan hamba yang sengaja ataupun tidak, kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ataupun yang kami zahirkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau adalah Maha Pengasih. Allahumma ja'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum dakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan guru kami ya Rabb, baik guru kami yang masih hidup bersama kami ataupun telah menghadap kepada Engkau ya Allah. Berkat jasa perjuangan beliau lah ya Rabb, kami kenal dengan Engkau ya Allah. Kami bisa sholat, kami bisa ibadah-ibadah lainnya. Itu adalah berkat jasa perjuangan guru kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, kadangkala kami dalam membesarkan anak-anak kami, dalam mendidik, ada yang terkasari ya Allah, ada yang terhardik,
Ada malahan kami pukul mereka ya Rabb. Oleh sebab itu, maafkanlah kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Itu bukanlah unsur kesengajaan bagi kami ya Rabb. Tapi kami ingin menjadikan anak kami anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang akan berbakti selalu kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tantangan anak-anak kami sangat berat. Rasanya tidak sanggup kami menghadapi itu semua ya Allah, kecuali hanya pertolongan Engkau ya Rabb. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan anak-anak kami dalam mencari ilmu pengetahuan, hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, anak-anak yatim kami, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Rabb, yang mereka ayahnya sudah menghadap kepada Engkau ya Allah. Mau mereka harus mendapatkan kasih sayang, kecuali hanya kasih sayang dari Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami umat Islam. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza. Saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Rabb, mereka selalu berhadapan dengan musuh-musuh. Ya Allah ya Ghafur, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah, agar tetap istiqomah dalam mempertahankan, memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa itaa'il qurban fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.